sifat giftah. Jadi kita berpikir gimana ya caranya agar aku bisa seperti dia, tetapi bukan dia seperti aku. Sekali lagi, gimana caranya aku bisa seperti dia, tetapi bukan dia seperti aku. Nah, itu adalah solusi obatnya agar kita dijauhkan dalam hati kita punya rasa hasud. Dan teteh ingatkan selalu berhusnudzon dan selalu bertutur kata yang baik dan tulisan tangan yang baik. Karena sekarang teteh sering mendapatkan ada interaksi seseorang, karena sekarang udah zamannya zaman sosmed, kemudian berkomentarlah orang-orang. Dan banyak sekali komentar orang-orang mengeluarkan kata-kata yang buruk, bahkan sampai mendoakan yang buruk terhadap orang yang ada di dalam konten tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang ia tulis itu yang keluar dari lisan dan itu yang keluar dari hatinya, berarti yang keluar dari komentar itu menunjukkan keburukan hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Terkadang teteh juga sering baca sih komen, tapi kalau teteh mah senyum-senyum aja. Ya, santai-santai aja. Anggap itu adalah suatu pembelajaran mental untuk teteh sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi dipahami ya. Itu di dalam kurang lebih di dalam hasud. Ini sebetulnya teteh nggak bisa lama lagi ya, karena sebetulnya teteh mau pergi nih sama anak. Mungkin 5 menit lagi juga teteh udah mau cus pergi. Oke, tapi ini sedikit lagi biar tidak tanggung. Yang ketiga itu adalah riya. Ya, yang ketiga itu adalah riya. Kalian tahu riya, mungkin sudah pada tahu. Kalau riya itu adalah syirkul khafi. Artinya syirkul khafi itu adalah musyrik yang kecil. Na'udzubillah. Musyrik itu adalah salah satu dosa, termasuk salah satu dosa yang besar, bahkan pada tingkatan pertama musyrik kufur itu termasuk salah satu dosa yang besar. Dan bahkan ternyata riya itu termasuk dari bagian musyrik, meskipun itu musyriknya khafi ataupun musyriknya kecil. Tetapi meskipun musyrik kecil ya tetap aja itu musyrik termasuk dosa besar. Kak user mau kopi, masuk aja ke akun ya. Kalau Kak user mau beli kopi, masuk aja Kak user ke akun ya, ke akun teteh ini, ke akun Alasran. Nanti di atas video itu ada keranjangnya. Nanti tinggal diklik aja keranjangnya Kak user. Ya. Iya, udah paham ya Kak user? Siap. Seperti itu ya. Jadi kalau syirik kalau riya itu apa? Ya jelas lah, kalau riya itu kita beribadah bukan dikarenakan Allah. Kalau kita itu beribadah bukan dikarenakan Allah, berarti dikarenakan apa? Ya mungkin karena kita pengen suatu kepangkatan, atau kita pengen suatu pengakuan dari orang lain, atau mungkin kita pengen dapat popularitas, dan itu sulit. Dan teteh rasakan sendiri itu adalah sangat sulit. Hati kita jauh dari sifat riya. Tapi tetap kita wajib belajar, sedikit-sedikit. Ya. Seperti itu. Misalkan sekarang zamannya sosmed ya. Kita zamannya sosmed. Wah, kita posting nih sesuatu. Apa aja kita posting. Tetapi ketika kita posting, kita bertujuan, bermaksud karena kita ingin dapat perhatian dari orang lain. Kita karena pengen dapat perhatian dari orang lain, atau dikarenakan kita pengen dapat popularitas dari orang lain. Ya. Wah. Itu terkadang kita gak sadar ya. Masya Allah, terkadang kita gak sadar itu termasuk riya itu. Jadi riya itu sebetulnya bukan hanya tentang amal karena Allah aja. Jadi riya itu meskipun sesuatu yang bukan amal karena Allah pun itu sama, sebetulnya termasuk riya. Contohnya gimana dosanya orang yang melakukan riba? Dosa besar kah Herori? Itu termasuknya dosa besar. Dosa besar, bukan dosa kecil lagi. Itu harus bertaubat, termasuknya dosa besar kah Herori? Contohnya gini, kayak kita fokus ya, nantinya takut teteh lupa. Contohnya gini, misalkan seseorang itu melakukan ibadah apa deh ya, sholat malam misalkan, sholat malam. Atau mau melakukan ibadah apa aja deh, misalkan ngaji Quran apa aja. Aku enggak berpuasa aku enggak ngaji aku enggak ibadah salat sunnah aku enggak ibadah apa gitu ya. Kenapa kamu enggak lakukan itu? Habis aku takut
disangka sama orang lain kalau aku ini ria. Belum kan dia itu ibadahnya belum. Nah itu udah ria, orang tersebut itu udah ria. Ketika padahal dia belum melakukan ibadahnya, tetapi hati dia berkata, wah aku takut disangka ria sama orang lain, udah ria. Kalau sampai dia melakukan ibadahnya, kemudian dia karena orang lain, itu sudah termasuk karena syirkul khafi. Sulit ya, sulit. Jadi kalau misalkan contoh gini, ya terkadang kita tidak sadar, contoh kita gini, kita setiap hari udah biasa, kalau kita setiap hari itu bangun jam 3 subuh, kita bangun jam setengah 3 subuh, karena aku udah biasa beristiqomah melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, sholat taubat, wah dia banyak zikiran apapun itu. Pada suatu hari dia berkata gini pada tetangganya, aduh aku tadi bangun kesiangan. Biasanya kalau aku biasa bangun jam setengah 3 ya, aduh tadi kaget banget. Aku bangun tadi kesiangan, aku bangun jam 4. Aku bangun tadi jam 4. Ada maksud dalam hati dia mengatakan dia kaget bangun jam 4 tidak setengah 3. Maksudnya dia memberi korenah kepada orang lain agar orang lain tuh tahu kalau aku tuh udah terbiasa suka melakukan ibadah malam. Tanpa ia sadari kan, ria dia orang itu. Yang tahu ria itu siapa? Ya dirinya sendiri, orang lain nggak tahu. Yang tahu dirinya dia itu ria siapa? Dirinya. Seperti itu. Jadi kalau begitu teh, kalau misalkan aku takut ria karena orang lain, apakah lebih baik aku tidak melakukan? Ya lakukan aja. Tapi kan aku takut ria, kata teteh tadi ria, nggak apa-apa, lakukan aja. Kalau kita tidak melakukan, itu justru yang diinginkan oleh setan. Jadi itu setan itu sengaja memancing amal kita agar penuh dengan keriaan. Agar apa? Agar yang diinginkan oleh setan agar kita itu dapat berhenti dari melakukan amalnya. Aku nggak sholat tarawih, aku takut disangka ria sama orang lain. Gitu kan, aku nggak biasa nih sholat, nggak, lakuin aja. Meskipun kamu melakukan dan kita, Bu, kalau kita hadir di majelis dan kita posting di medsos, apakah itu tetap ria? Kak Herori, tanyanya hati Kak Herori. Teteh nggak bisa jawab. Yang bisa menjawab hati Kak Herori sendiri. Tujuannya apa? Tanya hati kita. Tujuannya apa? Kita posting tujuannya apa? Kita posting tujuannya syiar. Gak apa-apa kalau tujuannya syiar. Kita posting agar tahu kalau kita ini adalah orang yang, ini Kak Herori ini orang yang selalu memposting tentang pengajiannya. Berarti ini Kak Herori orang baik nih. Kalau Kak Herori ada bermaksud agar orang lain berpikir kalau aku adalah orang yang baik, ya itu berarti ria. Kalau Kak Herori memposting itu bertujuannya ingin bersyiar, ya nanti jadi amal ibadah karena tujuannya syiar. Jadi itu tinggal kita kembali aja tanya pada hati kita masing-masing Kak Herori. Tidak bisa dijawab oleh orang lain. Karena kan itu tentang hati kita urusannya. Jadi makanya guru teteh bilang sama teteh dulu bahwa istiqomah itu adalah salah satu tanda ikhlas. Sekali lagi guru teteh dulu bilang bahwa istiqomah itu adalah salah satu tanda ikhlas. Lakukan aja. Jangan berpikir apakah ini ikhlas, apakah ini tidak ikhlas. Tak perlu banyak pikir. Yang penting lakukan aja. Kalau itu suatu kewajiban, kalau itu suatu kebaikan, kalau itu memang yang diperintah Allah, lakukan aja. Jangan banyak pikir apakah itu ikhlas, apakah itu tidak ikhlas, apakah itu ria, apakah itu tidak ria. Lakukan aja. Karena istiqomah itu adalah tandanya ikhlas. Dan guru teteh memberikan contoh kepada murid-muridnya pada saat itu, misalkan kita ingin memecahkan suatu batu yang begitu besar sekali. Guru teteh masih ingat sampai sekarang. Itu gimana caranya si batu yang besar itu mau pecah? Kita pukul pakai palu. 1 kali pukulan gak berhasil, 2 kali pukulan gak berhasil, sampai beberapa ratus pukulan belum. Mulai ratusan pukulan yang ke 500 misalkan, mulai retak, akhirnya pada pukulan yang ke 1000 kali, akhirnya batu tersebut retaklah. Nah, ternyata ada suatu momen itu batu bisa retak dikarenakan ada pukulan ke 1, ke 2, ke 3 sampai ke 1000 kali. Dan kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Kata Allah solat, kata Allah sedekah, kata Allah ngaji, kata Allah berbuat baiklah pada keluarga kita, berbuat baiklah.
Sambil kita terus berikhtiar ngaji terus tafakur, ngaji terus tafakur, ngaji terus kita tafakur, kita fikir, dan kita tidak tahu banyak para ulama, banyak para salih yang masuk ke dalam surga dikarenakan amal kecil, dikarenakan memberi kurma hanya 2 biji, dikarenakan hanya memberi roti setengah biji. Pokoknya dari amal-amal kecil yang tidak ia sangka. Seperti itulah. Jadi intinya lakukanlah saja apa yang kita bisa, dan tentu kita terus ngaji gak henti-henti mengharap ridha Allah. Kalau itu secara khususnya, ya. Jadi ya 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Ini tanggung mama. Jadi kalau secara universalnya gimana? Secara universalnya dari ketiga biang hati ini, penyakit yang kita punya dari ketiga biang hati ini, kalau secara universalnya maka perbanyaklah dengan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu akan membersihkan hati, tetapi membacanya dengan maknanya. Dan ini sangat sulit sekali kalau kita baca dengan makna, ya kita harus itu kan teh gimana, kan ada Al-Quran yang di sampingnya ada terjemahnya. Bukan, itu bukan terjemah, bukan maksudnya Quran dengan terjemah, tetapi kita memahami akan isinya gitu. Kemudian perbanyaklah kita untuk melaksanakan sholat malam. Mungkin ini udah pada tahu ya, yang membersihkan penyakit hati itu kan ada 5, baca Al-Quran dengan maknanya. Perbanyaklah kita ibadah malam, ya. Kemudian berkumpullah kita dengan orang-orang yang salih, banyaklah kita berzikir, dan perbanyaklah kita berpuasa. Tentunya yang sunnah-sunnah, kalau yang wajib itu ya udah jelas. Nah, kalau secara khususnya bagaimana kita ingin jauh dari penyakit riya ini, maka kita ingat apa yang Allah janjikan itu lebih dari apapun di dunia ini. Kita mengharap apa di dunia? Pengen popularitas, pengen kaya, pengen pangkat, pengen apa? Nanti yang Allah berikan pada kita akan lebih dari apa yang kita inginkan di dunia ini. Ya, wal akhiratu khairu abqa. Seperti itu. Dan rasa kekecewaan dalam hati itu menjadikan suatu modal agar kita itu tidak riya. Misalkan kan kita pengen dapat pujian nih ceritanya dari orang-orang. Kita sengaja memposting sesuatu hal-hal yang baik agar orang-orang dapat memuji kita, agar orang-orang lain tahu kalau aku ini orang baik nih, aku ini orang baik nih. Sengaja aku posting yang baik-baik. Ternyata di komentarnya orang-orang itu tidak berkomentar kebaikan pada kita. Kita udah sengaja nih ceritanya, kita udah gimana ini? Padahal aku udah sengaja memposting hal-hal yang baik, tapi kok malah tetap dihujat sama orang lain. Ini pansos. Misalkan kita kecewa, kita kecewa bener. Padahal kita udah memposting hal-hal yang baik, tapi orang-orang memberikan komentar-komentar yang buruk sama kita. Padahal kan kita pengennya dipuji sama orang lain. Kecewalah hati kita. Wah, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, jadikanlah rasa kecewa itu modal untuk kita. Seperti itu. Jadi nanti kita tidak akan lagi mengharapkan kepada orang lain. Ternyata gak enak juga ya. Ya kalau misalkan kita suatu amal, kata Allah, kamu ingin apa? Karena aku ingin dipuji oleh orang lain. Badai. Ya udah, kata Allah, ya udah. Kamu udah dapat pujian dari Allah, ya udah. Kata Allah, udah itu kamu dapat bagiannya. Kan kamu pengen dapat dipuji, nanti di akhirat tuh gak dapat apa-apa. Ya udah, gitu aja. Ya, jadi ini mohon maaf nih sekali ya kakak tadi yang bertanya, teteh nggak bisa lebih lama lagi karena ini sekarang ini anak teteh mau pergi ke depan, ini udah ngerengek-rengek. Anak teteh ingin pergi ke depan udah ngerengek-rengek. Ya sok siap-siap pakai sendalnya. Yuk. Ya. Ya. Oke. Maaf ya kalau live sama teteh kalau misalkan kurang asyik, karena ya begitulah kalau live sama teteh ngaji. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf teteh tidak bisa banyak basa-basi lagi, itu anak udah merengek. Semoga selalu bermanfaat kumpulan live bareng teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.